Itu yang pertama, sebabnya kenapa orang merasa murojaah itu rasa ziyadah. Yang kedua, biasanya kenapa hafalan hilang itu sebabnya karena karunia Allah. Nah, ini agak aneh nih. Hafalan hilang kok karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena ada hafalan itu yang hilang merupakan peringatan, kalau mau kita bahasakan azab dalam tanda kutip dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga hafalan yang hilang itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus kita sepakati dulu bahwa hafalan hilang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya kita ini tidak mungkin bisa menghafal Al-Qur'an kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, murni karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ngaku, saya hafal Quran, saya hebat, maka dia orang yang tidak tahu diri. Tidak ada satupun orang yang bisa menghafal Quran kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasanya inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, yang jaga Al-Qur'an itu kami. Kami turunkan Al-Qur'an, kami yang jaga, bukan kalian. Bukan manusia yang menjaga Al-Qur'an, Allah yang menjaga. Cuma Allah memilih di antara manusia orang-orang yang dititipi kemampuan menghafal Al-Qur'an itu. Jadi Allah yang berkehendak. Maka pada saat hafalan itu hilang, sebenarnya bukan kita yang melupakan hafalan, tapi Allah yang berkehendak Al-Qur'an itu hilang dari kita. Ya, Allah yang berkehendak Al-Quran itu hilang dari diri kita. Makanya kalau kita bilang, saya lupa hafalan, itu seolah-olah kita menyatakan bahwa kita memang sanggup menghafal. Ya, seolah-olah kita itu merasa mampu menghafal. Sehingga suatu saat hafalan itu hilang, kita bilang, saya melupakan hafalan. Padahal bukan kita yang melupakan hafalan, tapi Allah yang berkehendak kita lupa. Karena Allah tidak berkenan. Atau karena Allah punya hikmah yang lain. Makanya Imam Nawawi itu, ya nanti Imam Nawawi itu melarang kita mengatakan saya lupa hafalan. Itu nggak boleh kalimat seperti itu. Beliau mengatakan yang lebih layak itu dikatakan saya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang melupakan itu Allah, bukan kita. Ya, tentu sebabnya itu biasa karena kelalaian kita, tapi yang mencabut hafalan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi Imam Nawawi melarang itu. Jadi hilang hafalan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan hilangnya hafalan itu ada dua jenis. Ada yang merupakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang pertama tadi. Karena memang sejak awal dia nggak mau jaga hafalan, dia nggak pernah merujaah, maka Allah azab dia. Ya, siksa dia dengan cara dihilangkan itu hafalan, berat rasanya. Atau bisa juga hilangnya hafalan itu merupakan karunia. Ya, jadi luar biasa. Maksudnya apa? Saya pengen katakan bahwa tidak selalu hilang hafalan itu buruk, gak selalu. Tidak selalu hilang hafalan itu buruk, tidak selalu lupa itu buruk. Karena Nabi Muhammad pun terlupa. Ya, kan Nabi Muhammad pernah kan dalam satu hadis. Banyak sebenarnya kisah-kisahnya. Salah satu yang Nabi lupakan itu, yang Allah lupakan Nabi Muhammad SAW itu, kapan terjadinya Lailatul Qadar. Karena kata Nabi, sesungguhnya Allah pernah memberitahuku kapan Lailatul Qadar itu, tapi Allah membuat aku lupa. Ternyata apa hikmahnya? Karena Nabi Muhammad lupa, ternyata umatnya hari ini bersungguh-sungguh beribadah. Seandainya hari ini kita tahu di mana malam Lailatul Qadar, misal tanggal 27, ya sudah. Orang-orang akan fokus di tanggal 27 dan melupakan ibadah di hari lainnya. Itu kan hikmahnya salah satunya. Jadi memang ada lupa yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tandanya apa? Tandanya itu biasanya orangnya tidak berhenti murojaah. Memang dia hilang hafalannya. Dia lupa, udah murojaah terus tapi lupa. Kalau dia terus murojaah itu, lupanya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin Allah pengen dia terus murojaah. Seandainya dia hafal hari itu, dia lancar hari itu, dia nggak lupa-lupa, mungkin dia berhenti murojaah. Itu kan salah satu hikmahnya. Dan tandanya juga hafalan yang merupakan hilang yang merupakan karunia itu adalah kita tidak menyerah. Ya kita nggak peduli, ya udah. Kalau nggak lancar-lancar, tinggal murojaah aja terus. Ya apa urusannya? Yang penting saya terus murojaah. Nah itu biasanya, itu lupanya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sebut karunia? Gini, karena pertama, ini ya, hafalan yang karunia itu kenapa? Satu, karena seringkali hafalan itu harus hilang dulu sebelum mutkin. Ya,
ada hafalan yang harus hilang dulu sebelum dia mungkin. Atau ada hafalan yang tidak akan mungkin sebelum hilang dulu. Ya, karena saya ngalamin ini. Karena kalau tidak hilang, kalau hafalan itu tidak hilang, mungkin kita tidak akan pernah mungkin. Dan kualitas hafalan kita itu tidak pernah meningkat. Jadi ada hafalan yang untuk naik ke kualitas level berikutnya, dia harus dihilangkan dulu, harus hilang dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk hilang dulu. Ya, contohnya gimana? Dulu, ya, bukan dulu, sampai sekarang bahkan, setiap kali saya murojaah 3 juz'u, selalu kadang-kadang saya ngerasa dulu padahal udah lancar di juz 20 misalnya ya, tapi begitu di putaran selanjutnya saya murojaah, kenapa juz 20 nggak lancar ya? Perasaan dulu nggak lancar deh. Perasaan biasanya lancar, hari ini kok nggak lancar? Padahal saya murojaah terus. Nah, kita husnuzon, ini mungkin kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan itu, karena saya sadar juz 20 itu nggak lancar, akhirnya apa? Akhirnya saya melakukan perjuangan yang berbeda dengan yang sebelumnya, perjuangan yang lebih daripada biasanya. Kalau biasanya mungkin hanya murojaah biasa, akhirnya karena hafalan ini terasa agak hilang, yang saya lakukan adalah saya melakukan sesuatu yang lebih. Misal saya ngafalin maknanya, gitu ya. Perkataannya saya lebih detailkan lagi. Kemudian saya hafalkan nomornya biar lebih kuat hafalannya. Atau saya baca tafsirnya. Ya, kenapa? Karena saya ngerasa, hafalan juz 20 hilang nih. Atau hafalan juz 20 kayaknya nggak lancar ini. Kalau saya murojaah biasa, maka kualitasnya akan tetap seperti itu. Atau susah naiknya. Maka biasanya untuk khusus surat-surat atau juz-juz yang agak susah bagi saya, biasanya saya hafal dengan cara saya hafal terjemahnya, saya baca tafsirnya, atau bahkan saya hafal nomor-nomornya. Karena menghafal nomor itu biasanya menguatkan hafalan. Yang seperti itu saya lakukan karena Allah ambil atau Allah hilangkan sedikit hafalan itu. Seandainya hafalan itu terasa lancar terus, mungkin saya akan biasa saja. Ya udahlah, biasa aja. Hafalan udah lancar ini. Saya nggak akan melakukan lebih. Ya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil hafalan itu, akhirnya saya melakukan lebih. Yang dengan perjuangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hafalan saya kualitasnya lebih daripada sebelumnya. Jadi itu maknanya. Seringkali hafalan itu harus hilang dulu sebelum dia mungkin. Apa? Karena bayangkan jika dia tidak pernah hilang, maka hafalan kita akan stuck di situ saja. Sedangkan Allah ingin kita melakukan perjuangan yang lebih biar hafalan itu meningkat, nggak segitu aja. Ya mungkin dulu lancar, tapi lancarnya itu belum bisa detail memperhatikan setiap ayat-ayatnya, belum bisa detail memahami ayatnya saat kita membacanya. Allah kan pengen meningkat. Wah, ini harus meningkat ini. Maka cara Allah kadang-kadang diambil dulu hafalan itu sebagai karunia, biar kita sadar, wah, saya harus melakukan lebih. Itu ya. Semoga dipahami. Para penghafal Quran insya Allah bisa memahami ini. Maka kalau kita ngerasa hafalan kita hilang padahal sering di murojaah, lakukan lebih. Jangan murojaah seperti biasanya. Lakukan perjuangan yang lebih. Misal, kita berusaha memahami tafsirnya. Kita berusaha lebih detail lagi melihat posisi-posisi ayatnya. Kita lebih detail lagi perkataannya, kita pahami maknanya. Bukan hanya makna secara umum. Insya Allah kita akan dapatkan kualitas mungkin yang di atas level sebelumnya. Itu yang pertama. Kenapa saya sebut hilangnya hafalan itu kadang-kadang karunia. Yang kedua, hafalan itu bisa jadi karunia. Kenapa? Karena hilangnya hafalan itu bisa jadi merupakan ujian cinta dan kesetiaan. Ya, coba lihat bagaimana wanita-wanita itu menguji kesetiaan pasangannya. Kan biasanya kalau dia ngambek, dia kabur, dia pergi. Dia pergi aja. Karena dia pengen nguji kesetiaannya. Kalau cowoknya atau pasangannya itu setia atau benar-benar cinta, pasti dikejar. Karena dia benar-benar mencintainya. Tapi kalau pasangannya itu tidak mencintainya, perempuannya pergi, ya udah biarin aja pergi. Bagus malahan, gitu kan? Sama. Kadang-kadang Allah hilangkan dulu hafalan, Allah pengen uji kesetiaannya, cintanya. Bener nggak dia cinta sama Al-Quran? Jangan-jangan kalau hilang sebentar aja nggak mau dikejar. Jangan-jangan kalau hafalan pergi sedikit saja kita udah nyerah. Ya hafalannya susah sih, udahlah nggak jadi ngafal. Maka hilangnya hafalan itu ujian cinta. Sabar aja, kejar terus itu hafalan. Karena Allah pengen lihat ini beneran cinta nggak kita.
Allah pengen lihat ini beneran nggak kita ini bener-bener setia sama Al-Quran. Ya, jadi kalau kita benar-benar nanti mengejar Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, terus mengejar Al-Quran, maka hilangnya hafalan itu menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu dinaikkanlah level derajat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa saya sebut hilangnya hafalan itu kadang-kadang merupakan karunia? Karena Allah ingin memberikan kita hadiah yang lebih besar. Ya, jadi gini, tidak selalu bahwa hadiah dari murojaah itu hafalan yang lancar. Tidak selalu bahwa hadiah dari murojaah itu lancar. Nggak selalu seperti itu. Karena bisa jadi yang murojaah terus tapi tidak lancar-lancar. Syaratnya itu ya, murojaah terus bukan menyerah. Yang murojaah terus tapi tidak lancar-lancar, Allah hendak memberikan kepadanya hadiah yang lebih besar berupa ampunan dan pahala yang berlipat-lipat. Ya. Karena Allah pengen ngasih ampunan. Ada orang yang murojaah tapi lancar. Ada orang yang murojaah terus tapi belum lancar-lancar. Kenapa? Karena Allah belum mau ngasih hadiah berupa lancar. Allah pengen dia memperbanyak dulu murojaahnya. Karena setiap ayat yang dia baca bernilai ampunan. Dan setiap ayat yang dia baca bernilai pahala. Jadi Allah pengen dia dapat ampunan yang banyak dulu. Ya, jadi nggak usah menyerah. Nggak apa-apa. Mungkin ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, saya murojaah terus tapi nggak lancar-lancar. Wah, mungkin Allah pengen mengampuni dosa saya yang banyak. Karena Allah tahu apa kebutuhan hambanya. Ada orang yang lebih butuh mendapatkan hafalan yang lancar, tapi ada orang yang lebih butuh mendapatkan ampunan. Kalau kita yang banyak dosa ini mungkin lebih butuh dapatin ampunan, maka Allah kasih ampunan dulu. Ya. Tapi bisa nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita lancar begitu saja dan diampuni? Bisa saja, tapi tentu nilainya berbeda. Yang bersungguh-sungguh, yang perjuangannya lebih, itu berbeda hasilnya. Semakin tinggi perjuangan maka semakin besar hadiahnya. Bagi para pendosa, ampunan itu lebih baik daripada segalanya. Kalau kita gini nih, orang yang banyak dosa terus menuntut hafalan yang banyak, ya Allah, saya mah pengennya lancar. Ya, kalau saya boleh milih gitu ya, kalau saya boleh milih, karena kita nih ngerasa banyak dosa, kalau saya boleh milih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih apa, maka saya pilih ya Allah. Karena saya banyak dosa, nggak apa-apa, hafalan itu jadi penembus dosa dulu aja. Nanti kalau sudah bersih, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hafalan itu. Ya, sama kan kalau orang yang kotor habis mandi lumpur gitu kan, begitu dia pulang ke rumah, kira-kira yang dia butuhkan itu parfum atau bersihkan dulu kotorannya atau mandi? Ya tentu mandi dulu kan. Ya, kalau kita kotor-kotor badannya, kita langsung pakai parfum, itu kan sama saja, percuma namanya. Ya, maka orang yang kotor seperti kita ini, yang lebih kita butuhkan itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah pengen bersihkan dulu tubuh kita. Setelah bersih baru nanti dapat tambahannya, kasih parfum. Ya, baru parfum itu ada gunanya. Kalau kotor-kotor penuh lumpur kita pakai parfum, nggak ada gunanya. Kalau kita banyak dosa tapi hafal Quran, dalam tanda kutip, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Bahkan itu akan menjatuhkan Al-Quran. Kok penghafal Quran tapi kayak gini? Orang-orang sering bilang kayak gitu kan? Ya, dan tentu kita tidak pengen yang seperti itu. Jadi hilang Al-Quran, hilang hafalan itu bisa jadi sebuah karunia dengan berbagai alasan tadi. Kenapa saya sampaikan? Supaya kita tidak menyerah. Nggak apa-apa. Hilang hafalan itu tidak sebesar itu, ya, tidak sebesar itu asalkan, ya tadi syaratnya, asalkan kita tidak berhenti murojaah dan tidak menyerah, gitu ya, asalkan tidak menyerah. Tapi kalau orang hilang hafalan dan dia tidak murojaah, dan tentu itu malapetaka besar, itu udah nggak ada apa lagi, udah nggak ada perbedaan lagi, itu sudah jelas malapetaka yang harus segera bertaubat. Tapi kalau kita terus murojaah, terus bersama Al-Quran, tapi hafalan hilang, tidak apa-apa. Mungkin itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah murojaah rasa ziyadah, apa yang harus kita lakukan? Nah ini referensi saja ya. Mungkin setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Setiap orang punya cara masing-masing. Saya sampaikan ini referensi, sebagai referensi tambahan saja.
yang saya pernah lakukan seperti ini. Ya, saat saya kehilangan hafalan, maka apa yang saya lakukan? Yang pertama, ya, memang saya pernah kehilangan hafalan yang sangat membuat hidup saya frustasi ya. Sampai hafalan sudah ngerasa selesai hafalan, tapi hafalan hilang. Itu sudah pernah saya rasakan. Dan apa yang saya lakukan? Yang pertama, satu, perbaiki keikhlasan. Ya, perbaiki keikhlasan. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Itu yang pertama. Karena barangkali yang membuat kita putus asa dan terjatuh dalam perjuangan itu karena kita tidak menghafal untuk Allah. Maka yang pertama itu perbaiki keikhlasan. Apa perbaiki keikhlasan itu? Sederhananya, menghafal hanya untuk Allah. Nggak usah pikirkan semua tujuan dunia. Tidak usah menghafal untuk jodoh. Tidak usah menghafal untuk dapat beasiswa. Tidak usah menghafal karena terpaksa. Tidak usah menghafal karena ingin dipuji orang. Tidak usah menghafal karena ingin disanjung orang. Tidak usah menghafal karena ingin diwisuda. Tidak usah. Semua tujuan dunia itu hilangkan. Karena itu yang akan menyebabkan perjuangan kita jatuh. Bayangkan orang-orang yang menghafal hanya karena pengen mendapatkan jodoh. Maka suatu saat dia dapatkan jodoh itu, maka dia berhenti menghafal. Orang-orang yang menghafal hanya karena pengen dapat beasiswa, suatu saat dia dapatkan beasiswa, dia berhenti. Atau dia tidak dapatkan beasiswa itu, dia juga putus asa. Betapa rendahnya tujuan dunia itu, dia akan selalu menjatuhkan kita. Makanya apa yang pertama? Perbaiki menghafal. Ya Allah, saya menghafal hanya untuk Engkau ya Allah. Tidak peduli orang-orang mengatakan apa. Tidak peduli saya nggak dapat apa-apa di dunia. Ya, tidak peduli. Karena kita pengen dapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Menghafal itu harus karena Allah. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Ya, Iqra bismi rabbika. Iqra, bacalah Al-Quran itu dengan nama Tuhanmu. Nah itu. Konsepnya sudah ayat yang pertama turun itu. Sejak pertama Allah turunkan Al-Quran, Allah pengen kita baca dan Allah pengen kita membaca itu dengan nama Allah. Bukan dengan nama siapa-siapa. Bukan dengan tujuan apapun. Ya. Menghafal yang karena Allah itu, menghafal yang ikhlas, Bismi rabbikal ladzi khalaq, itu endingnya harus sama seperti ending surah ini. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Endingnya itu, indikatornya biasanya dia semakin taat, semakin sujud, semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ending dari menghafal itu harusnya adalah taat, bukan hafal. Kalau menghafal Quran itu endingnya bukan hafal, tapi taat. Kalau orang menghafal Quran, dia hafal, tapi tidak taat, dia nggak dapatin tujuan utamanya. Ya, jadi tujuan menghafal itu, ingat, bukan hafal 30 juz, tapi taat. Maka meski ada orang yang menghafal, dapatkan dia 30 juz, mungkin kalau tidak taat, dia nggak dapatin. Dia nggak dapatkan tujuan besarnya. Bukan itu tujuan besarnya. Jadi menghafal Quran itu ujungnya haruslah taat dan hafal, alhamdulillah. Tapi meskipun belum hafal, yang paling utama itu kita dapatkan taatnya. Yang bertambah itu adalah keimanan, bukan jumlah. Makin banyak ayat, harusnya bertambah keimanan, bukan jumlah. Jumlah memang bertambah, tapi yang lebih penting itu adalah bertambah keimanan. Karena tadi, la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi ujung dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sujud. Itu ujungnya, itu taat. Taat dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusannya dengan dunia. Kita menghafal bukan untuk dunia ini. Sungguh hinalah orang-orang yang menghafal Al-Qur'an karena dunia. Gak usah menghafal untuk dunia. Ya. Ada satu ayat, dua tiga ayatnya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Ya, siapa saja kata Allah yang menghendaki kehidupan dunia, maka yuridul hayatad dunya wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka Allah sempurnakan bagi dia. Ya, tidak dirugikan sama sekali. Maka siapapun yang menghafal Al-Quran untuk dunia, saya katakan Allah akan sempurnakan itu. Siapa yang menghafal karena ingin tenar, dia tenar. Siapa yang menghafal Quran karena ingin kaya, dia kaya. Siapa yang menghafal Quran karena pengen terkenal, dia terkenal. Siapa menghafalkan karena pengen ingin dapat jodoh, dia dapatkan jodoh itu. Nuwaffi ilaihim a'malahum, Allah sempurnakan amalnya, tidak dirugikan sama sekali. Tetapi masalahnya, kita lanjutkan ayatnya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan apapun kecuali neraka.
Laisa lahum fil akhirati illan nar. Enggak ada sisa apa lagi. Tidak ada sisa apa-apa lagi dari perjuangan itu di akhirat kecuali neraka. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghafal untuk Allah, tidak pernah menghafal untuk akhirat. Dia hanya menghafal untuk dunia dan Allah sudah balas di dunia. Di akhirat dia nggak boleh minta apa-apa lagi. Maka kita boleh pilih mau yang mana, dunia atau akhirat. Tapi saya katakan kepada kita semua ini, menghafallah karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena dunia itu begitu rendahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menghafal karena dunia itulah yang menyebabkan perjuangannya tidak akan pernah bertahan. Maka siapapun yang ingin semangatnya abadi, menghafallah untuk zat yang maha abadi, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhlas dulu yang pertama itu udah nggak bisa ditawar lagi. Maka ciri ikhlas itu apa? Ciri ikhlas itu tidak pernah kecewa, tidak pernah mengeluh bagaimanapun hasilnya. Tidak pernah kecewa. Seperti Nabi Zakaria. Dia berdoa sama Allah, ya Allah saya minta punya anak. Puluhan tahun dia berdoa sampai tua. Sampai kemudian beruban, sampai kemudian tulangnya lemah. Sampai kemudian mustahil baginya punya anak. Tapi apa kalimatnya Zakaria? Walam akum bidu'a ika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah kecewa. Kenapa tidak pernah kecewa? Karena tujuan besarnya Zakaria itu bukan anaknya itu. Ya, target besarnya itu bukan dikabulkan doanya. Target besarnya itu karena yang penting dia selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rahmat yang lebih besar daripada pengabulan doa. Berdoa kepada Allah itu adalah rahmat yang lebih besar daripada pengabulan doa itu. Ngerti nggak nih? Jadi kan kita kira tuh ketika Allah ceritakan surah Maryam itu, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini adalah kisah tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Pasti kita ngerasa, oh rahmat yang dimaksud itu adalah pengabulan doa berupa dapatnya anak, padahal sudah terasa mustahil. Wah, itu rahmat. Memang itu rahmat. Itu rahmat, kasih sayang dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya rahmat yang lebih besar itu adalah ayat tepat selanjutnya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu. Ketika Zakaria berdoa. Nah, itulah dia rahmat paling besarnya, berdoa. Jadi sama. Dalam menghafal Quran itu, rahmat yang lebih besar itu bukan selesainya hafalan, tetapi bisa terus menghafal Al-Quran. Itulah rahmat yang lebih besar daripada selesainya hafalan. Maka orang yang terus menghafal walaupun gak hafal-hafal, kalau dia ikhlas dia tidak akan kecewa. Karena bagi dia yang penting saya dapatin rahmat terbesarnya, yaitu terus bersama Al-Quran. Meskipun belum dapatkan selesainya. Selesai itu hadiah saja. Ya, rahmat yang lebih besarnya itu bersama Al-Quran. Itu kenikmatan terbesar bagi penghafal Quran. Makanya penghafal Quran yang ikhlas tidak pernah mungkin kecewa. Itu cirinya. Ya, tidak pernah mungkin kecewa. Seperti Zakaria tadi. Ingat ya, bahwa rahmat terbesar atau hadiah terbesar bagi penghafal Quran itu bukanlah 30 juz, tetapi menghafal itu sendiri. Kalau dia terus menghafal, itu dia rahmat besarnya. Tapi kalau orang selesai 30 juz dan dia berhenti menghafal atau berhenti berjuang, berhenti murojaah, dia nggak dapatin rahmat terbesarnya. Bahkan dia kehilangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghafal Quran yang terus menghafal, tidak hafal-hafal atau murojaah tidak lancar-lancar, untuk apa kecewa? Dia sudah dapatkan rahmat besar itu. Dan itu dimulai dari keikhlasan. Orang yang ikhlas menghafal untuk Allah itu tidak peduli berapapun bagaimanapun hasilnya, yang penting dia terus berjuang. Itu yang pertama. Nah, panjang ya. Yang kedua,